Wa qala, dan berkata lagi Masruq, idza balaga ahadukum arba'ina sana falyakhudh hizrahu minallahi ta'ala. Berkata lagi Masruq, bila sampai salah seorang kaum umur 40 tahun, maka hendaklah dia mengambil kehati-hatian dari Allah Ta'ala. Kalau umur sudah 40 tahun, hati-hati artinya. Karena banyak sekali asar sahabat, tabi'in maupun hadis yang mengatakan bahwa tentang bahayanya umur 40 tahun kalau kada ada perubahan akhlak, kada ada perubahan kelakuan dari sebelumnya. Umur 40 itu umur manusia berada di puncak pemikiran, puncak kekuatan, puncak segala-galanya. Kalau orang sudah lewat 40 terus semuaan menurun, kekuatan menurun, ingatan menurun, semuaan menurun. Nah, jadi macam apa orang itu akhlak berikutnya itu tergantung bagaimana di umur 40. Banyak perkataan para aulia Allah di zaman tabi'in mengatakan bahwa umur 40 itu adalah alamat umur dia mati. Macam apa akhlak di 40, itulah akhlak yang bakal dia bawa mati. Kalau dia akhlak di umur 40 cinta kepada dunia, dia matinya akan cinta kepada dunia. Kalau orang akhlaknya di umur 40 itu cinta akhirat, karena dia mati akan cinta akhirat. Di 40 itu merupakan penentuan manusia. Nah, hati-hati dengan umur 40, ujar Masruq bin Ajdah. Qila li Masruq, law qassarta an ba'di ma tasna'u min al-ibadah. Ujar orang lawan Masruq, jikalau kurangi pangibadah engkau tuh, jikalau kau kurangi dari sebagian yang kau perbuat dari ibadah, habis waktu beribadah kepada Allah. Si Masruq bin Ajdah nih, jika dikurangi panggil orang. Faqala, menjawab Masruq, wallahi law atani atin fa akhbarani anna Allah ta'ala la yu'adzibuni lajtahattu fil ibadah. Ujar Masruq, seandainya datang kepadaku satu orang datang mengabarkan kepadaku bahwa Allah tidak mengazab aku, tetap aku sungguh beribadah. Kada berkurang, kada belamah. Walaupun datang kabar misalnya hitamnya sudah dijamin Allah selamat, tetap kisah aku sungguh-sungguh pada ibadah, kada mengurangi ibadah. Kila wa kaifa dzalik, jurang macam apa garang kayak itu. Kalau sudah ada misalnya ada kabar yang pasti bahwa engkau ini selamat, apalagi baik nikmat ibadah. Qala jar Masruq, hatta ta'zurani nafsi in dakhaltu jahannam la alumuha. Sehingga Jasiden menguzurkan akan daku diriku jika aku masuk jahannam, bahwa aku tidak mencela diriku. Sampai Jasiden aku beribadah sungguh-sungguh, sampai aku seandainya masuk neraka, aku kada mencela lawan diriku. Amma balagha fi qaulillah azza wa jalla, adakah tidak sampai kepada engkau firman Allah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah innama lamu anfusahum hina saru ila jahannam wa atanaqathumuz zabaniyah. Hanya saja mereka mencela akan diri mereka ketika mereka masuk ke jahannam, dan meliputi akan mereka malaikat zabaniyah. Orang-orang di neraka jahannam itu sabuaan mencela diri, niwas. Orang masuk neraka jahannam semua meniwas. Hitam pang mata air dulu kada maasi, orang melihat nang haram aja. Hitam pang telinga air dulu kada maasi, awar mendengar nang haram aja. Hitam pang semua. Nah, jadi kita ini masuk neraka itu semua meniwas lawan tubuh-tubuh kita masing-masing. Icam pang kurang ibadah, icam kurang rajin beribadah, habis masuk neraka mati. Nah, jadi Jasiden aku tetap beribadah dengan sungguh sampai seandainya aku masuk neraka, kada lagi nang kutiwas diriku nih.
wahila bainahum wa baina ma yashtahun, dan dipisah antara penghuni neraka dan antara keinginan mereka. Orang neraka itu kalau ada keinginan, apapun keinginan orang neraka kadang mau dikabulkan. Jadi kalau ahli surga, apapun keinginan mereka pasti dikabulkan. Kalau orang neraka, apapun keinginan mereka kada akan dikabulkan. Kenapa? Kan dipisah. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun, dipisah antara orang neraka dan antara yang mereka inginkan. Hendak banyu kada diberi banyu. Orang neraka itu hendak istirahat tumat kada kalau diberi istirahat. Jadi apapun dikehendaki orang neraka kada mau kabul. Wan qata'at anhumul amani, terputus dari orang neraka itu angan-angan. Wa rufi'at anhumur rahmah, dan diangkat dari mereka rahmat. Wa aqbala kullu mri'in minhum yalumu nafsah, dan menghadap tiap-tiap orang dari mereka mencela akan dirinya. Hajja Masruq falam yanam illa sajidan ala wajhi hatta raja wa kana yusalli hatta tawarramat qadamah. Naik haji Imam Masruq, beliau tidak tidur kecuali sujud atas wajahnya sampai pulang naik haji, dan beliau sembahyang sampai bengkak kedua kakinya. Wa qala, berkata Masruq, inni ahsanu ma akunu zannan hina yaqulul khadim laisa fil bait qafizun wala dirhamun. Menjadi Masruq bahwa aku sangatlah baik sangkaku ketika khadamku berkata di rumah tidak ada makanan dan tidak ada duit. Wa qala, dan berkata Masruq lagi, innal mar'a, bahwasanya seseorang, la hakikun, sungguh semestinya, ayyakuna lahu majalis, bahwa bagi dia ada punya majelis, yakhlu biha, dia berkhalwat di majelis itu. Setiap orang tuh hendaknya disediakan ada berisi majelis, tempat duduk, artinya tempat duduk yang di situ dia berkhalwat, artinya kada kelihatan orang, kada kelihatan orang baik anak bininya. Nah, apa di situ? Yatadzakkaru dzunubah wa yastaghfiru minha. Di situ dia duduk khalwat, mengingat dosa-dosanya dan minta ampun dari dosa-dosanya itu. Jadi hendaknya kita ada tempat di rumah itu. Nah, di mana di tempat itu kita sorangan, kada dilihat oleh siapapun. Kita ingat dosa-dosa kita bahari, dosa mata, telinga, mulut, tangan, batis, mengingat. Nah, lalu minta ampun kepada Allah. Wa yastaghfiru minha, dan minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa itu. Kemudian lagi Alqamah bin Qais An-Nakhai radhiyallahu taala anhu, salah seorang waliullah juga. Qila li Alqamah, dikata orang bagi Alqamah, ala takhruju fatuhadditsun nas, adakah engkau tidak keluar, engkau mengajar manusia? Qala, berkata dia, akhruju, aku keluar, fayattabi'una aqibi, mereka mengikuti kakiku, wa yaqulun, berkata mereka, hadza Alqamah, ini Alqamah. Kada hendak kesimpulannya, aku indah keluar, aku indah mengajar kepada manusia. Nah, di zaman itu zaman banyak ulama, di zaman itu jangan banyak di mana-mana orang ahli ibadah, ahli ilmu. Jadi sidin milih termasuk orang yang kadang mau mengajar karena sudah banyak orang-orang yang mengajar. Nah, itu pilihan yang boleh dalam agama. Tingkatan kedua dari para ulama di sisi Allah, tingkatan ulama tertinggi, ulama yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, itu tertinggi, itu mewaris makam risalah.
Yang kedua, ulama yang punya ilmu tapi kadang mengajarkan. Ulama yang punya ilmu mengamalkan ilmunya tapi kadang mengajar karena melihat sudah banyak orang lain yang mengajar. Ini tingkatan yang kedua yang diridai dalam ajaran kita. Ini alim, ini mengamalkan ilmunya, setiap waktu amalkan ilmu, dan kadang mau mengajar. Kenapa kadang mau mengajar? Karena sudah banyak orang mengajar. Nah, ini tingkatan yang kedua yang diridai oleh Allah. Macam Alqamah, beliau orang alim tapi beliau kadang mau mengajar ilmu karena menganggap banyak sudah orang-orang lain yang mengajarkan ilmunya. Kalau mereka berkata lagi, apalah tadkhulu ila sultan fatantafi'a, adakah engkau tidak masuk kepada kerajaan maka engkau bisa mengambil manfaat di sana? Masa kita jangan masuk pegawai ya, dapat gajian. Apalah tadkhulu ila sultan fatantafi'a, adakah engkau tidak masuk kepada kerajaan maka engkau bisa mengambil manfaat? Qala jar Alqamah, inni la uzibu min dunyahum syai'a illa asabu min dini mislah, bahwa aku tidak dapat dari dunia mereka sesuatu melainkan mereka dapatkan dari agamaku seumpamanya. Kalau aku disuruh masuk kerajaan, aku dapat dunia, tapi agamaku hilang. Seperti itu banyaknya. Seapa aku dapat dunia, itulah agamaku hilang daripada diriku.